Iya. Abang Primus ini Kristen apa non Kristen bang? Non-Kristen saya, Bang. Tepatnya Buddha, Hindu, Muslim, Islam, apa? Saya saya Muslim, Bang. Hmm. Muslim itu kalau di Indonesia apa agamanya? Islam. Oh iya. Oke, apa yang abang mau tanyakan terkait kekristenan bang? Kalau dilihat dari temanya itu kan Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa itu kan, Bang. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Oke, yang ingin saya tanyakan di sini, Bang, berdasarkan Bible itu sendiri. Jadi berdasarkan versi Bible ada tiga kesaksian di sana itu. Jadi kan nanti tinggal abang cari tahu sendiri itu Bible di ayat berapa. Di sana ada tiga kesaksian, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada begitu. Ya, ada tiga kan? Itu ayat nggak ada. Ayat itu nggak ada. Ada bang, cari ada itu. Nggak ada bang. Yang ada tiga yang memberi kesaksian, Iya, yaitu ada tiga yang beri air, kesaksian. air, Hmm. darah, dan roh. Ketiganya adalah satu. Hanya itu aja. Itu yang Berarti, ada di dalam Alkitab. berarti ada tiga itu. Air, Ya, darah, dan roh. berarti Ketiganya adalah satu. iya berarti tiga kan maksudnya itu. Jadi waktu lambung Tuhan Yesus ditombak di atas kayu salib, Hmm. keluarlah air dan darah. Ya. Ya, terus. Nah, waktu keluar air dan darah itu dikatakan di Yohanes 19 ayat 34-37 dari tubuh itu. Nah, itulah yang membuktikan bahwa tubuh itu bukan berasal dari ciptaan dunia ini atau dari tubuh manusia lain, tetapi tubuh itu berasal dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Oke. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu, Pak. Itu. Itu buktinya. Berarti ya apa namanya bisa dibilang tubuh Yesus itu adalah ilahi kalau gitu. Iya, Betul? Tuhan Yesus kan bilang begini, tidak percayakah kamu, Filipus, bahwa kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya, yang kelihatan dari luar tubuhnya itu Bapa. Yang tidak kelihatan dari luar yaitu Roh, itu adalah Bapa. Jadi luar dan dalam Yesus Kristus adalah Bapa. Tapi kalau merujuk pada Bible, ada juga ayat dalam Bible itu mengatakan, tak seorang pun dapat melihat Tuhan itu dapat hidup, Bang. Betul nggak? Kalau dia tidak diberi kasih karunia, jadi orang-orang yang diberi kasih karunia dan kemurahan Tuhan, itu diizinkan melihat Tuhan. Misalnya Abraham di Keluaran pasal 18, Musa, Abraham di Kejadian pasal 18, Musa, Musa di Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 11, Bilangan 12 ayat 8, Ayub, Ayub 42 ayat 5. Jadi kalau orang diberi kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan, ya dia akan melihat. Tuhan akan memberikan kemurahan. Kalau enggak ya mati. Anda kan membaca Alkitab, Anda potong-potong. Di mana Tuhan Yesus berbohong? Iya kan, kalau berdasar secara logika dari ayat itu kan, tak seorang pun dapat hidup kalau melihat Tuhan itu sendiri kan. Loh, Nah, Tuhan Yesus itu di Yerusalem waktu dia datang, dilihat orang enggak?
Iya, betul, betul itu. Saya setuju Ya dengan sudah, Bapak itu. kalau Cuman, orang sudah lihat Tuhan Yesus di Yerusalem di zaman itu, berarti Tuhan berkemurahan hati untuk dilihat di abad 1 itu. Tetapi kan tidak semua orang yang melihat dia percaya. iya betul itu Bang. Saya kembali ke data Ya bahwa, sudah, berarti kan dilihat dia waktu itu dia datang. tapi Yesus Mana sendiri melihat? mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat Bang. Itu dia sendiri mengatakan itu masalahnya. Terus lalu kenapa Iya, ada ayat kalau lain? dia tidak berkenan kepada orang itu, kalau dia berkenan, dilihat. Buktinya dia berkenan datang kan di abad pertama. Makanya semua orang yang dia ada di abad pertama itu melihat dia. Makanya di dalam Yohanes 8 itu, ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, bahkan di Matius juga dikatakan begini, banyak nabi, ya, banyak nabi dan orang-orang suci terdahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi kepada kamu diberikan kasih karunia itu. Cuma kan ketika dia memberikan kasih karunia-Nya untuk dilihat orang, tidak semua orang percaya kepadanya. Berarti antara ayat itu dengan yang Abang jelaskan itu berarti kontradiksi itu Bang. Kontradiksi itu bukan paradoks. Paradoks iya, kontradiksi enggak. Anda yang enggak paham. Nah, begini Bang. Kita bermain logika saja berdasarkan ayat itu. Pada saat pertama kan dia mengatakan, Bagaimana caranya Anda bermain logika? Orang di situ percaya enggak Tuhan Yesus Allah? Kalau dia enggak percaya Tuhan Yesus adalah Allah, berarti mereka tidak melihat Allah. Tapi kalau mereka percaya Yesus adalah Allah, mereka sedang melihat Allah. Makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, Allah. Karena dia sudah percaya. Persoalannya orang di situ diberi kasih kemurahan, ya, kasih karunia dan kemurahan, tapi tidak percaya. Ya, mereka tidak akan pernah melihat. Tetapi kalau orang percaya, Tuhan kan sudah memberikan kemurahan hatinya dengan menyatakan dirinya dengan hadir. Thomas percaya. kalau hanya percaya tidak itu ya Paradoks bukan itu Bang. kontradiksi. Jangan harus bisa dibedakan paradoks dengan kontradiksi. Kalau Anda nggak bisa bedakan paradoks dan kontradiksi, ya sorry to say, Anda sedang berada dalam kebodohan. Itu Bang. Berarti Abang ini seolah-olah memaksakan Yesus itu berbohong kalau begitu. Bagaimana saya bilang dia berbohong? Dia Yang berdasar persoalannya orang percaya dia apa enggak. Kalau orang tidak percaya dia, ya sekalipun dia bangkit dari kematian, orang tetap nggak percaya dia kan? Mahkamah agama malah buat cerita bohong. Nah, tetapi kalau Thomas percaya dia. Thomas langsung bilang apa? Ya Tuhanku, Allahku. Gitu loh Bang. itu kata Abang ini Paulus, bawa otak nggak? Nih ngobrol dengan saya. enggak itu kata Paulus. Kata Kata Paulus, kata ya, Thomas. kata Paulus itu Bang. Thomas Bang. Kata Paulus, lihat kembali Bible Bang. Itu kata Paulus itu. Thomas Bang. Ya ampun orang ini. Jadi Bang, ya. Saya kembali ke Thomas Bang. Waktu Tuhan Yesus baru bangkit, Paulus itu belum bertobat. Nanti di kitab Kisah Para Rasul baru bicara soal Paulus bertobat. Abang ini ngaco. saya kembali ke tadi kan. Apa? Menurut Abang, apakah Yesus itu maha suci? Yesus maha suci enggak? Abang mau percaya nggak kalau saya kasih tahu? Saya akan percaya, tapi kalau jika itu masuk akal, masuk dalam akal secara logika. Apa ukuran suci? Menurut akal abang, apa ukuran suci itu? Ya kalau suci itu ya tidak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun, Bang. Itu suci. Kalau Tidak, suci itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. dia makhluk. Kalau sedangkan Yesus itu kan makhluk. Ah, Makhluk jadi Nabi abang orang suci apa enggak?
Ya, Nabi Abang orang suci apa enggak? Kan suci itu nggak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. Nabi Abang itu orang suci apa enggak? kalau Nabi itu ya bedakan konsep suci antara kita. Pusing lah. Kalau sucinya dalam konteks Nabi, Nabi itu kan makhluk. Jadi beda dengan suci dengan maha suci berbeda. Kalau Tuhan itu maha suci. Kalau Nabi memang suci. Yang sehat lah Bang. Yang sehat lah. Tadi kamu bilang yang suci itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. Saya tinggal nanya, Nabi Abang suci apa enggak? Ya Karena suci. Abang mau bilang bedain lagi. Ya sudah. Ukuran Nabi itu suci suci, Abang Bang. itu apa sih sebenarnya? Begini, Nabi itu suci tapi dia itu bukan maha suci. Itu bedanya, Bang. Jadi Abang pahami di situ ya. Apa bedanya maha suci dan suci menurut akal Abang? Ya silakan terjemahkan sendiri, Bang. Abang pasti tahu tuh. Ada itu. Begini, Bang. Begini. Kalau memang itu misalnya Yesus itu maha suci, mana mungkin dia itu menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib, ditelanjangin, dibantai oleh tentara Romawi. Tidak mungkin sekelas Tuhan yang maha suci. Nabi Abang manusia apa bukan? Gimana? Nabi Abang manusia apa bukan? Nabi ya manusia, makhluk. Nah kalau manusia itu suci apa enggak? Manusia itu kan ada yang suci, ada yang tidak suci kalau manusia. Enggak. Ya udah Abang sudah jawab sendiri. Kan tinggal pakai akal sehat kan? Ya begini, Akal bagaimana sehat cara itu begini, Bang? konsisten. Bagaimana cara Anda itu apa namanya memasukkan dalam akal sehat ini? Kan Yesus itu kan mati ditombaki di tiang salib itu kan, Bang? Betul nggak? Makanya sekarang saya tanya Abang. Wah, Ya jawab kan? dulu itu, jawab dulu. Betul nggak Yesus mati ditelanjangi di tiang salib? Betul. Siapa yang telanjangin? Siapa yang telanjangin? Siapa yang tombak? Siapa yang lakukan di salib? Iya, yang jelas tentara Romawi itu yang melakukan itu. Nah, tentara Romawi itu jahat apa baik? Ya jelas jahat lah kalau memang dia tidak Ya jahat. sudah. Udah kebiasaan dunia ini, Bang. Yang jahat itu selalu menganiaya yang baik. Betul nggak? Iya, Pernah nggak makanya. yang baik itu menganiaya yang jahat? Nah, Nggak itulah pernah, Bang. jawabannya. Itulah jawabannya. Mana mungkin, mana mungkin sekelas Tuhan, kok mau dia Enggak, dibantu? Bang. Pernah nggak? Begini, Bang. Pernah nggak yang baik itu, yang benar itu menganiaya yang jahat? Pernah nggak? Gimana? Pernah nggak yang baik, yang benar itu menganiaya yang jahat? Pernah nggak terjadi? Bukan hanya pernah, sering itu terjadi itu. Jadi ada orang benar, orang baik menganiaya orang jahat. Ada. Ada tiap Natal. Kacau. Kacau nih. Apa ya Bang Primus ya, tiap Natal itu ada tuh orang baik yang menganiaya orang jahat. Banyak kok, Bang. Masa Abang nggak tahu itu? Oh Salah gitu satunya ya. begini. Salah satunya Yesus, Ya kita Bang. mau bilang apa kalau kemampuan akal sehatnya Abang seperti itu? Abang kan Ya, tidak bisa. Abang kan tidak bisa menjawab tadi pada saat saya itu bertanya, betul Bukan nggak? tidak bisa menjawab. Akal sehatnya Abang itu kan sudah kebalik-balik. Masa ada orang baik, orang benar menganiaya orang jahat? Ada banyak gitu. Manusia itu bisa melakukan. Bang, Tidak ada. perbuatan menganiaya itu jahat apa enggak, Bang? Ya jelas jahat. Nah, bagaimana mungkin orang benar, orang baik menganiaya orang jahat? Padahal perbuatan menganiaya itu orang jahat. Abang ini masih logis nggak sih? Akalnya masih jalan kan? Ya logis itu betul itu. Iya, makanya Yang selalu melakukan kebaikan ketika menyiksa. Bang Primus ini sudah makan kan? Kita dibilang jahat itu. Sudah makan malam di belum? mana Bang? ceritanya? Di mana ceritanya di Alkitab malaikat menyiksa di neraka? Mungkin di Abang kali itu.
kepercayaannya itu ada malaikat yang menyiksa orang di neraka. Di kami nggak ada cerita-cerita begitu, Bang. Dia karena Anda kan tidak percaya itu masalahnya. Anda percaya nggak itu? Bang, nggak ada di Alkitab kami malaikat itu nyiksa orang di neraka, Bang. Nggak ada. Masalahnya Anda percaya nggak itu? Kalau tukang siksa bang itu iblis bang. Ya. Masalahnya Anda percaya nggak? Itu yang sehat, boy. Akal sehat itu begitu, bener. Yang tukang siksa itu iblis. Betul, Ya, masa maka- malaikat jadi tukang siksa di neraka? Ngaco ini. Nggak ada, Bang, di Alkitab kami kayak gitu. Banyak belajar Primus. Makanya Primus Anda banyak percaya belajar nggak itu? dulu. Anda percaya nggak itu? Ya nggak percaya lah. Orang di Alkitab kami nggak ada itu malaikat jadi tukang siksa di Nah, neraka. Begitu juga dengan saya tadi. Nggak masuk akal sehat kami. Ya, begitu juga dengan saya tadi, Bang. Pada saat saya memberikan sebuah argumen tadi, betulkah Yesus itu mati di tiang salib? Anda itu tidak setuju di situ, mati dibantai oleh tentara Romawi. Jadi kalau secara logika, Makanya saya tanyakan ke Abang, tentara Romawi yang dengarkan dulu, Bang. menganiaya itu orang jahat atau orang baik? Dengarkan dulu, Abang dia orang jahat toh. dengarkan dulu, Bang. Saya belum selesai ini. Ya, kalau saya Ya. ngomong, Anda diam. Begini kan, Yesus itu kan mati di tiang salib, betul nggak? Betul. Jadi Ya. kalau memang Yesus benaran mati di tiang salib, entah siapa itu pelakunya, ya jadi abang pasti tahulah. Jadi mana mungkin kalau secara logika Tuhan melakukan hal itu untuk dirinya sendiri dikorbankan, kemudian untuk ya dengan tujuan tertentu. Sedangkan Tuhan itu kan maha suci. Mana mungkin dia melakukan itu, mengorbankan dirinya sendiri untuk mati dibunuh itu. Oke. Jadi bagaimana abang itu bisa menjelaskan secara logika, sedangkan Tuhan Yesus itu kan maha suci. Tidak mungkin dia itu menjadi makhluk lalu mati di tiang salib itu. Jadi nggak masuk. Baik, silakan. Iya. Sebenarnya kan pertanyaan Abang itu sudah dijelaskan tadi. Ya ketika saya tanyakan, yang menyalibkan Tuhan Yesus, ya yang melakukan penganiayaan terhadap Tuhan Yesus itu orang berdosa, orang jahat apa enggak? Abang bilang orang jahat. Ya kan? Nah, sudah menjadi hal yang biasa di dunia ini. Orang jahat itu menganiaya yang baik, yang benar. Nah, yang tidak masuk akal Abang itu di mana? Nah, Abang kan bilang, oh Yesus itu kalau Tuhan pasti maha suci. Betul, sudah terbukti kan yang menganiaya kan bukan dia. Yang menganiaya kan orang-orang ini. Berarti mereka orang jahat, Yesus Kristus suci, kudus, benar. Nah, sekarang persoalannya, Abang tidak mengerti orang suci, orang baik, ya, itu ada terbatas kebaikannya. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas kebaikannya, makanya dikatakan maha pengasih dan penyayang. Nah, bagaimana sifat maha pengasih dan penyayang itu diaplikasikan dalam peristiwa itu adalah Tuhan Yesus yang maha pengasih dan penyayang itu tidak langsung menghukum mati orang-orang yang menganiaya dia, tetapi memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Jadi selain Tuhan Yesus itu maha suci, maha benar, dia juga maha pengasih dan penyayang. Dia tidak langsung memusnahkan orang-orang yang berbuat jahat itu, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Sama seperti abang sekarang ini, masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau Tuhan Yesus langsung habisi mereka semua bisa. Tetapi Tuhan inginkan pertobatan karena dia maha pengasih dan penyayang. Kalau sampai mati pun orang itu sudah berakhir umur hidupnya, dia masih tetap menolak kebenaran, bahkan sudah menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia tetap menolak Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya sudah, wajar dia nanti masuk neraka, dibakar. Hukum selama-lamanya. Tuhan itu maha baik, maha pengasih dan penyayang, terbukti dengan peristiwa salib. Begitu abang.
Oke, bisa saya bantah, Bang. Bantah aja. Berarti bisa Abang nggak dibilang, percaya. iya. Kalau abang Begini, nggak bantah kan berarti abang percaya, bertobat. Ya saya baptis dalam nama Yesus. Jadi orang Kristen. Nah, gitu. berarti bisa dibilang tentara Romawi itu adalah pahlawan kalau gitu. Loh tadi abang bilang dia orang jahat, kok sekarang jadi pahlawan? Gimana abang ini? Ya, ya, begini, Bang. Nggak konsisten abang ini. Tadi abang bilang tentara Romawi itu jahat. Sekarang abang bilang pahlawan. Saya ini gimana ini? Sedang ngobrol dengan orang yang lupa perkataannya sendiri atau masih ingat? Abang masih ingat perkataan abang tadi? Ingat, berdasarkan penjelasan Abang itu, berarti bisa dibilang tentara Romawi itu pahlawan. Kok bisa Karena jadi begini, pahlawan orang? Kan tadi abang udah setuju, mereka orang jahat toh. Nah orang jahat itu diberi kesempatan untuk bertobat. Atau langsung dimatiin. Tuhan nggak begitu. Itulah buktinya maha pengasihnya Tuhan. Orang jahat itu tidak langsung dimatiin. Tapi diberi kesempatan untuk bertobat. Abang ini gimana sih? Tadi udah lurus-lurus kok bengkok lagi abang ini. Coba carilah argumentasi yang membantah saya itu ya benar-benar saya itu nggak bisa jawab abang gitu loh. Jangan omongan abang patahin sendiri gitu loh. Nah cobalah bang. Saya ini kan membantah berdasarkan penjelasan Abang tadi itu kan. Berarti Maksudnya abang mau membantah omongan abang sendiri. Tadi mengatakan tentara Romawi yang menganiaya Yesus itu orang jahat. Sekarang abang mau bantah sendiri perkataan abang dengan mengatakan mereka itu pahlawan. ya kalau Atau gimana? berdasarkan dari yang Abang cerita, bisa dibilang tentara Romawi itu ya pahlawan juga karena sudah berhasil membunuh Tuhan Yesus, lalu lalu dia itu menjadi sosok Tuhan tanpa dia udah Dari dibunuh. mananya abang menyimpulkan begitu? Abang kan tadi udah mengatakan, iya kan? Yang menganiaya Tuhan Yesus itu orang jahat. Atau abang mau Betul. bantah lagi? Betul. Ah, jadi orang jahat itu pahlawan, menurut abang. Bisa dibilang pahlawan kalau dia itu tidak membunuh dia. Nah, sekarang orang jahat itu dikasih kesempatan nggak untuk bertobat? Atau langsung diakhiri hidupnya? Ya terserah Tuhan itu sendiri. Makanya ada sifat-sifat Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan semuanya itu. Sifat-sifat Tuhan itu nggak mungkin saling bertentangan. Dia maha pengasih dan penyayang. Makanya orang jahat pun dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya betul. Ya langsung dimusnahkan. Kok jadi orang jahat yang jadi pahlawan? Saya bingung ya kamu. Oh Tuhan. Saya rasa abang udah ngerti ya, tetapi kan nggak mau percaya. Nggak dipaksa bang. Ya. Bukan nggak percaya sih, saya sih ya. Jadi abang percaya? Ya. Jadi abang percaya? Jadi Gimana? abang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya dia itu Tuhan, karena memang Tuhan itu puji banyak. Tuhan. Mantap Bang Haleluya. Primus. Saya percaya dia itu Tuhan karena memang Pelan-pelan aja Bang Primus, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Ya. begini, Jangan dikerasin, jangan dilawan ya Bang Primus. karena memang Tuhan itu kan banyak, Bang. Ada Oh, Tuhan Bapa. jadi abang sudah menyangkali tiada Tuhan selain Allah, gitu. Abang sudah menyangkali itu karena banyak Tuhan kan sekarang abang percaya kan? Tuhan itu kan banyak, Bang. Saya Oh, percaya berarti itu. bukan tiada Tuhan selain Allah. Gimana? Tiada Tuhan selain Allah itu sudah diganti dengan Tuhan itu banyak, gitu. Ya, gitu. Jangan syahadat lagi loh Bang. Tuhan itu kan banyak, Bang. Enggak, kalau abang syahadat lagi nanti jadi orang nggak percaya. Sekarang kan abang jadi orang percaya nih. Ya. Abang ini setuju nggak? Bang. Abang ini setuju nggak kalau Tuhan itu Kalau banyak? abang syahadat lagi, jadi abang jadi nggak percaya lagi. Abang masih percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Enggak dong, nggak percaya dong Bang. Iya, tadi abang bilang Tuhan itu banyak. Jadi memang saya percaya Tuhan itu banyak. Ya nggak apa-apa Bang Primus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena memang Tuhan itu banyak, Bang. Iya betul. Iya. Abang setuju nggak Tuhan itu banyak? Good. Ini Pak Good. Abang Primus ini agama apa?
Gimana? Agama Kristen, Pak Primus. Iya, Oh, saya bukan Kristen. Malah Agama apa? malah saya ini berani mengatakan tapi tadi kami bilang percaya Tuhan Yesus. Gimana? Percaya Yesus itu Tuhan. Ya percaya Tuhan itu kan banyak. Ya, kalau sudah percaya itu sudah bagus karena arti dari Kristen itu percaya. Iya, pengikut Kristus. Iya. Bukan pengikut Percaya Kristus. itu, Bang. Kalau Kristen itu Bang, saya kasih tahu ya, bukan pengikut Kristus, tapi Kristen Aduh. pengikut Paulus Bang. Itu yang benar. Salah. Ya, itu fakta itu. Salah, Bang. Kristen itu Bang, pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus. Paulus itu rasul, Bang. Bentar, bentar, bentar. Biar kita yang tanangin ini. Dari mana itu karangan Paulus itu? Nah, jadi Paulus itu pengikut Kristus kan? Dari mana itu? Terus Paulus pengikut siapa? Kalian itu? Terus Paulus pengikut siapa, Bang? Hah? Coba Abang jawab dulu. Kalau Paulus pengikut siapa? Yang jelas Paulus itu bukan pengikut Yesus. Terus dia pengikut siapa, Bang? Tapi Paulus ini dia ini ya yang apa namanya yang menyelewengkan ajaran Yesus yang asli, Bang. Dari Itu yang perlu. mana? Dia menyelewengkan kemana? Contoh ya, Ah, Yesus melarang makan babi. Tapi Oten itu kan mayoritas makan babi Loh, itu. ini kan kita bicara Paulus. Deh, Paulus, Abang. Iya. Paulus. makanya kalau Kristen Abang kan menuduh Paulus menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus. Contohnya itu yang fakta. mana? Yang mana, Bang? Ya salah satunya itu Bang. Betul nggak kalau Yesus itu melarang makan babi? Enggak ada. Saya bukan babi, Bang. Emang ada perkataan Tuhan Yesus, jangan makan babi, ada enggak? Itu baca Bible, Bang. Baca Di Bible. mana? Di mana? Ya cari aja, abang Aku ngerti cari, Bible. enggak ada, Bang. Aku ini orang Kristen, aku udah baca Kejadian sampai Wahyu. Enggak ada Tuhan Yesus bilang jangan makan babi, enggak ada. Babi Kenapa, babi itu abang perlu abang ketahui itu dilarang versi Bible. Tapi kalau mayoritas Oten itu ya apapun boleh dimakan itu bang. Padahal Kan Tuhan itu Yesus bilang begini, yang menajiskan salah seseorang satunya. itu, kan Tuhan Salah Yesus bilang begini, Bang. salah Bang, satunya Bang, ibadah di hari Minggu ke gereja itu tidak diajarkan oleh Yesus. Itu ajaran Paulus tuh bang. Bang Ajaran Primus, Paulus. begini ya, soal Kemudian- makanannya. Bentar, Ya. Bang, sebentar. Gantian gue ngomong kan. Bentar, gantian dong, ya. Ya, di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus ngomong begini, ya. Yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang, yang keluar dari mulut. Kata Paulus itu. Kotor. Kata Paulus. Bentar, Bang. Kata Paulus itu. Janganlah dipotong. Ini perkataan Tuhan Yesus. Iya, makanya saya kasih tahu bang, itu kata Paulus. Gimana otak-otaknya orang-orang ini? Kita lagi ngomong. Begini bang. Kalau memang Gini. Kalau mau ngobrol dengan saya, Bang, gantian ngomong. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. iya itu kata Paulus, biar abang itu paham. Gini, abang yang nggak paham. Tuhan Yesus itu ngomong, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Perkataan kotor, fitnah seperti yang abang ucapkan, ya, kata-kata kasar, ya kan? Itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang dimakan orang itu tidak menajiskan, Bang. Coba saya tanya abang, apakah babi itu bisa membuat abang masuk neraka? Bang, babi bisa membuat Anda masuk neraka. Coba kasih tahu saya dulu, Bang. Coba open mic dulu, Bang. Apakah babi itu, Bang, bisa membuat abang masuk neraka? Open mic-nya, Bang. Makanya gantian ngomong.
Jangan dimatiin mic-nya, Bang. Iya, karena kan abang ngeliatin saya. Oke, saya akan jawab ya. Babi itu bisa bikin orang masuk neraka nggak menurut kepercayaan abang? Oke, saya akan jawab. Jadi segala sesuatu, apabila sesuatu itu memang dilarang oleh Sang Pencipta, jadi bisa saja itu membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka apabila mereka itu melaksanakan Saya ingin jawaban tegas. Ya Apakah termasuk babi itu. Babi itu kan dilarang, Bang. Seekor babi, abang, bisa membuat abang masuk neraka? Ya Halo? itu kan dilarang kan, Bang? Kan dilarang itu. Kan dilarang itu, Bang. Oke. Nggak apa-apa, Dilarang. saya hargai Dilarang. kepercayaan abang. Berdasarkan versi Bibel, bukan kepercayaan saya nih, ini versi Bibel. Bang, di dalam Alkitab, babi itu tidak bisa membuat orang masuk neraka, bang. Nggak ada. Itu kata Paulus. Kata Paulus itu. Berarti abang itu kalau mau nggak abang ini Kenapa makan. abang saya mute? Karena gini, tadi siang saya diskusi dengan seagama dengan abang. Dia nggak motong saya waktu bicara. Jadi kita gantian ngomong ya bang ya. Abang punya Iya. adat sedikit lah. Iya, kan abang kan sudah ngomong Bisa. dari tadi. Giliran saya yang ngomong, Bang. Oke, abang ngomong tapi setelah itu saya ya, silakan ngomong. Oke. Kan kata abang tadi itu, yang menajiskan itu ya apa-apa yang keluar dari mulut, misalnya berbicara kotor dan sebagainya itu kan, Bang. Sedangkan yang sesuatu yang masuk dari luar ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Berarti apakah mungkin abang ini memakan kotoran itu tidak najis? Mungkin ya kotoran itu tidak najis. Sedangkan kotoran itu ya jelas-jelas najis secara logika itu, secara akal sehat. Yang jelas pasti najis itu kotoran, misalnya semacam tai itu. Kemudian anjing. Dan sejenisnya hewan-hewan kotor yang kita makan itu. Apakah itu secara medis saja itu pasti najis, abang? Berarti gugur seperti yang abang katakan tadi itu. Makanya saya bilang itu perkataan Paulus, bang. Itu yang Anda pahami. Silakan. Gini ya bang ya. T4I atau TAI itu bukan makanan, bang. Dari sini saja kelihatan bahwa abang ini ajarannya nggak bagus. Ajaran yang merasuki otak abang itu udah rusak. Masa TAI abang bilang makanan? Itu pertama ya, udah rusak tuh otak abang. Makanya apa yang masuk, ya makanan. Ini kita bicara makanan, ya. Kalau di dalam kekristenan, babi itu nggak bisa bikin orang masuk neraka. Kalau Anda makan babi, Anda jadi kenyang. Sama seperti makan kambing, makan ayam. Itu bang, kenyang, ada gizinya, sehat. Tetapi yang bikin orang masuk neraka itu adalah ucapan mulutnya. Seperti yang abang ucapkan itu kan fitnah semua tuh. Contoh, TAI. Abang bilang itu makanan. Abang mau makan yang bukan makanan. Yang kita bicarakan tadi makanan. Babi itu satu hewan yang bisa dimasak, dimakan. Anda potong, Anda olah, itu makanan yang enak. Nggak akan membuat Anda masuk neraka. Tetapi kalau Anda memfitnah orang, memfitnah Paulus, ya, memfitnah kitab kami, itulah yang membuat Anda masuk neraka. Karena fitnah itu, bang, lebih kejam dari Pembunuhan. Nah, abang pintar. Paham nggak sampai di sini? Oke, Masih paham. di dalam kondisi akal sehat yang sehat atau akal sehat abang udah hilang nih? Nah. Malam Kak Herta, shalom. Oke, Shalom Bang Vinyo. Malam. sudah selesai, Bang? Otak abang itu makanya dibersihkan dulu. Begini, Bang. Jadi Oke. kotoran jadi makanan. Saya itu gimana mau menanggapi sesuatu yang tidak nyambung, bang? Abang memang menganggap kotoran itu makanan atau gimana? Kalau saya enggak, kotorannya kotoran, makanannya makanan, beda, bang. Aduh kacau, Abang bang. ini- Abang ini bisa diam dulu nggak? Iya, makanya kotoran jangan bilang abang bilang makanan. Kotorannya kotoran, Makanya- makanan, bang.
Aduh Tuhan. Berbicara saya diam, giliran Iya, saya tapi berbicara kan kita bingung. Abang ini lagi ngurusin kotoran atau ngurusin makanan? iya diam dulu loh. Ah, ya sudah. Kalau sama-sama berbicara siapa yang mau Iya, mendengarkan gitu. makanya konsisten dulu yang abang mau urusin makanan atau kotoran. Apapun yang apa namanya, sesuatu yang ada di luar yang bisa dimakan itu bisa dijadikan makanan loh bang. Secara logika bisa, tai pun bisa dimakan, bisa dijadikan Bang, makanan abang itu bang. mau? Udah nggak sehat abang ini. Bang, gini bang. Bisa dimakan kan bang? Bang, serius lah. Serius lah bang. Aduh, Saya sih ini bang, aduh bang. Bang, Saya aduh. serius. Memang gak ada yang larang, Bang. Begini bang, Begitulah. begini. bang, kotorannya kotoran, makanannya makanan bang. Janganlah abang campur adukan. Aduh, Begini, Tuhan Bang, ya. gimana kita? Aduh, Begini bang. Tuhan, apa sih yang membuat abang itu sampai sebegitu nggak berfungsinya? Apa ya, kelenjar-kelenjar di dalam apa ini sehingga bisa berpikir kotorannya kotoran, makanannya makanan, bang. Jangan, aduh, Tuhan Yesus, tolonglah Primus ini, bang. Janganlah kita ngomong asal ngomong lah, bang. Kita kan diskusi ini kan diskusi yang sehat, nggak bagus begitu, bang. Ya? Begini bang, anjing itu najis atau tidak menurut abang? Apanya yang najis anjing? Kenapa dia? Emang anjing berbuat dosa? Begini bang, kalau secara medis itu bang, secara Enggak, medis saya tanya abang, anjing itu berbuat dosa apa sehingga dia najis? aneh ya bang, otak anda taruh di mana bang? Masa kok hewan apa namanya anda Anjing bilang gak salah, Bang. suruh apa namanya disuruh berbuat dosa? Anjing itu bukan seperti kita manusia yang dinilai dosa. Jadi anjing itu nggak berbuat dosa. Dosa apa yang diperbuat anjing bang? Oh, berarti anjing itu lebih suci dari abang. Kenapa abang bilang anjing najis? Abang sendiri ngakuin dia nggak berbuat dosa. Gimana Begini, ini Bang. logikanya abang ini? Kalau anjing itu tidak berbuat dosa, kenapa abang bilang dia najis? Oh Tuhan, sampai kapan saya harus meluruskan segala logika-logika yang abang ini? Bang, dengarkan dulu bang ya. Colo, bang. Secara medis bang, secara medis dokter apapun bang, apapun dokternya itu pasti akan mengatakan anjing itu najis. Kemudian orang Kristen itu pasti Dokter mana bang yang mengatakan anjing itu najis secara medis? Istilah najis itu bang, istilah tahu sendiri. najis. Bentar bang, Cari istilah tahu najis. sendiri. Istilah Dengarkan dulu bang. najis. dengarkan dulu. Abang kan Oke, sudah saya dengar dulu. Oke, saya dengar dulu. Saya dengar. dengarkan dulu kan bang. Saya Jadi dengar. kalau berdasarkan yang abang paparkan tadi itu, jadi segala sesuatu itu kan bisa dimakan oleh Bukan segala sesuatu, segala makanan bisa segala dimakan. sesuatu ya. Dalam konteks makanan ini kan bang. Iya, dalam konteks makanan. Jangan nanti batu Anda mau makan. Dalam konteks makanan. Iya, konteks makanan itu bisa dimakan. Ya. Semacam babi, anjing, biawak, dan hewan-hewan lainnya. Jadi yang namanya hewan itu kan ada yang najis, kemudian ada yang kotor, ada yang jorok. Tapi dilahap semua. Dilahap semua itu kan bang? Dilahap semua. Sedangkan kalau saya merujuk kepada Bibel itu melarang itu semua bang. Melarang itu. Pasti itu melarang. Buka saja Bibel itu. Ada dijelaskan dalam mengenai hal itu bang. Oke ya, berarti udah masih panjang abang ngomong atau sudah cukup? Masih ada sedikit bang. Sedikit. Nah, jadi kalau itu dimakan pasti akan berpengaruh untuk kesehatan kita bang. Makanya Bibel itu melarang salah satunya. Cukup, Bang. Tadi Abang bilang kan sedikit. Ya, misalnya minuman keras itu dilarang. Masih ada lagi. Tapi mayoritas hotel itu suka mabuk-mabukan. Padahal itu dilarang oleh Bibel. Tapi Katanya sedikit, Bang. menganggap itu ya sudah batal itu. Malah kalian itu mengikut kata Paulus. Baik, selesai. Oke, gini ya bang ya. Bang Istilah Tom, najis. aku yang layani dia. Bentar bang ya.
istilah najis itu bang, bukan istilah kedokteran. Tadi abang bilang kan dokter-dokter itu bilang semua itu bahwa anjing itu binatang yang najis. Istilah najis itu bang, bukan istilah kedokteran. Ya, nah istilah najis itu berhubungan dengan istilah yang digunakan oleh agama, ya kan? Nah, kalau abang mengatakan anjing itu najis, dosa apa yang diperbuat anjing itu sehingga dia dikategorikan sebagai binatang yang najis? Nah, itu abang nggak bisa selesaikan dari tadi. Dosa apa yang dilakukan babi itu sehingga dia dikatakan ya binatang yang najis? Nah, ternyata abang menjelaskan ya anjing dan babi itu nggak tahu dosa, dia nggak bisa berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Berarti anjing dan babi itu bang lebih suci hidupnya daripada abang. Karena abang seorang manusia yang banyak dosa. Bagaimana mungkin abang seorang manusia yang banyak dosa berani menghakimi anjing dan babi yang ternyata tidak berbuat dosa? Abang